Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Luar biasa. Hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai Ruach Yahweh Elohim 7.000 tahun. Ya, Ruach Yahweh Elohim 7.000 tahun. Minggu-minggu ini, tiba-tiba saat saya berdoa, perlihatkan sebuah menorah di Syamayim. Dan menorah itu menyala-nyala. Dan saat itu saya melihat apinya itu bergerak-gerak, api daripada menorah itu. Dan saya belum punya kepikiran mengenai apa-apa, tiba-tiba ada Mungkin semua di-mute dulu ya teman-teman ya. Okay. Jadi setelah itu tiba-tiba terbersit ya. Ya, tolong di-mute ya. Okay. Terbersit dalam pikiran saya sebuah pertanyaan. Ini Syabat di dalam tahun 2024 yang sekarang ini, yang kita sudah masukin, ini Syabat keberapa? Cuman begitu aja. Dan begitu saya hitung, saya lihat ini Syabat ketiga. Betul ya? Saudara dan saya ini di Syabat yang ketiga loh. Betul. Memang tanggal saudara sudah tanggal 20, sedangkan tanggal di tempat saya masih tanggal 19. Ya. Dan saat itu langsung Ruach Yahweh Elohim membukakan mengenai angka 3. Angka 3 adalah Gamal. Ya, saudara tahu ya. Angka 3 adalah Gamal, ya. Dan kemudian piktografnya itu adalah onta, ya, saudara tahu ya. Dan itu adalah angka daripada Ruach Yahweh Elohim. Ya. Sebabnya Ruach Yahweh Elohim yang akan menuntun kita. Saya yakin ini satu hal yang luar biasa. Dan kemudian saya lihat tanggalnya. Hari ini tanggal 19 di USA, saudara sudah melewati. Tapi Syabatnya saudara juga sudah melewati tanggal 19 Jumat malam. 19 itu berarti 1 tambah 9 sama dengan 10. 10 itu adalah Yod. Yod itu adalah tangan. Dan saudara sekarang sudah berada di tanggal 20. 20 itu adalah Kaf, telapak tangan yang terbuka. Jadi Yod dan Taf itu terbuka. Ya, jadi telapak tangan dan tangan yang terbuka untuk menuntun saudara sekalian, ya, terus dipersiapkan menjadi 5 anak darah yang bijaksana dan dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Saya yakin ada rencana yang luar biasa yang jauh melebihi dari segala problem masalah yang saudara hadapi. Bapak Yahweh sedang bekerja hari ini karena itu, ya, tadi saat sebelum Ibu Hadasa Fang berdoa, saya sudah sampaikan bahwa Ruach Yahweh Elohim siap untuk bekerja di dalam kehidupan saudara. Siap dia. Tergantung saudara membuka hati seberapa lebar, seberapa dalam, dan seberapa penyerahan saudara untuk mau dipenuhi dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. Dan ini sangat penting sekali. Ingat saudara, berdasarkan pola Shemitah, maka kita sudah menemukan di mana rapture sudah tinggal 2 tahun lagi. Saya cukup merinding dalam hal ini. Dan Bapak Yahweh memberikan masa ini, ya, paling tidak 2 tahun ini kita harus persiapan. Kalau memang perhitungan daripada Yobel dihitung, saya sudah berikan pengajarannya itu, maka kita akan masuk di dalam 3 tahun. Akan tetapi jauh lebih baik kita dipersiapkan lebih awal. Kita sudah sepakat di situ. Betul ya? Kita sudah sepakat bahwa kita mau dipersiapkan lebih awal. Karena itu kita lebih baik, kita persiapan awal, lebih baik, yaitu di dalam masa 2 tahun ini. Kita tidak tahu, ya, kapan masa pintu bahtera itu akan ditutup.
tetapi mumpung masih ada waktu, selagi masih ada waktu, ya, isi buli-buli saudara, sehingga saudara tidak akan kekurangan minyak. Inilah saatnya, inilah saatnya. Saat saudara mendengar dafar Elohim, ingat firman Elohim itu seperti roti. Ya. Tapi apakah kita hidup dengan roti saja? Jawabannya adalah tidak. Karena kita bukan hidup dari makan saja, akan tetapi kita juga harus minum. Betul kan? Saudara berani makan tok tapi tidak minum? Berani? 1 minggu? Ya, namanya itu masuk rumah sakit, saudara. Ya, kalau cuma makan tanpa minum, saudara, itu malah petaka. Jadi karena itu kita harus makan dan minum. Makan itu adalah makan dafar Elohim. Minum itu adalah minum dari mana? Dari air ruah Yahweh Elohim. Nah, inilah yang sangat penting. Kebanyakan orang hanya makan saja, tetapi tidak mengalami lawatan, jamahan, sentuhan, manifestasi dari ruah Yahweh Elohim. Padahal itu sudah ada, saudara. Sudah ada. Ya, karena itu ruah Yahweh Elohim sudah mengatakan, sudah membisikkan dia siap untuk bekerja. Ini luar biasa, saudara. Kalau ini KKR cuma ada di Surabaya, hanya orang Surabaya saja yang bisa datang. Tetapi ini kita dari beberapa penjuru bumi. Ada yang dari New Zealand, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, Bekasi, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, ada dari mana saja. Saudara harus ingat bahwa ruah Yahweh Elohim tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya bisa lihat ya, asal saudara buka hati hari ini, terjadi lawatan yang luar biasa dan terjadi perubahan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Ya, puji Bapa Yahweh. Saya akan masuk di dalam pemberitaan dafar Elohim. Saya akan sharekan screen-nya terlebih dahulu. Haleluya. Ya, kali ini kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai ruah Yahweh Elohim yang sering didengar dengan kata atau kalimat Roh Kudus, ya, Ruach HaKodesh itu sama saja 7.000 tahun. Kita akan menyelidiki dan perlu saya kasih tahu bahwa pembahasan hari ini tidak bisa selesai hari ini. Besok akan ada pembahasan lanjutan untuk menyempurnakan pembahasan hari ini. Ya, jadi saudara ikutin 2 session ini sehingga mendapat berkat yang sangat luar biasa. Sehingga saudara dipersiapkan menjadi mempelai Yeshua HaMashiach yang luar biasa. Ya, ajaib sekali. Ya. Nah, karena hari ini juga kita akan ada activation dan juga virtual reality dan impartation. Ya. Saya harap saudara sudah melihat pembahasan mengenai virtual reality ya dan ruah Yahweh Elohim. Itu sangat penting sekali untuk mendasari apa yang kita akan terima pada hari ini. Persiapkan juga untuk minyak urapan yang setelah saudara siapkan ya. Sebelum kita masuk di dalam virtual reality, activation dan impartation, kita akan berdoa minta supaya elemen minyak urapan ini diurapi oleh Bapa Yahweh ya. Di dalam Yeshua Mashiach. Kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar untuk dapat melihat kebenaran dafar Elohim ini. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Karena inilah kunci, saudara. Ya, inilah kunci untuk bisa memahami semua kebenaran dafar Elohim. Dan kemudian di dalam akar pola Ibrani yang benar kita akan mendapat kekayaan yang luar biasa. Karena di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin, ya, hanya sedikit dan kacau balau, ya, kacau balau.
sangat tidak beraturan dan fondasinya sangat rapuh sekali. Ya, jadi jangan ikutin mereka, ikutin akar pola Ibrani yang benar. Ini akan membawa berkat buat saudara semua. Puji Bapa Yahweh, kita akan masuk di dalam ruah Yahweh Elohim 7.000 tahun. Ya, jadi hari ini adalah Syabat yang ketiga dari tahun 2024. Seperti yang saya jelaskan tadi secara singkat, bahwa angka 3 itu berupa huruf Gimel. Dan huruf Gimel itu mempunyai piktograf, yaitu onta, gamal. Ya. Nah, ini makna yang sangat luar biasa. Kalau saudara, saya sangat-sangat berharap supaya saudara juga diperlengkapi dengan daftar Elohim mengenai Gimel ini yang saya sudah jabarkan, saya sudah ajarkan di dalam pengajaran di YouTube channel ini, ya, Layanan Menorah, dengan tema yaitu fiancé atau tunangan. Jadi saudara coba lihat kembali. Begitu dahsyat rencana Bapa Yahweh yang sangat mengasihi saudara untuk dijadikan sebagai mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, jadi saudara harus belajar setelah ini. Nah, saudara harus tetap ingat, ya, jangan pernah lupakan bahwa kita ini dalam tahun 2024, kita ini mendapat penyingkapan daftar Elohim yang lengkap. Lengkap, saudara. Sangat-sangat lengkap dan detail. Dan sudah terbukti. Ini luar biasa, saudara. Jadi, saudara harus ingat the grand plan daripada daftar Elohim ini. Sejak penciptaan Syamayim, sorga, dan isinya, sampai nanti zaman Yerusalem yang baru, ini sudah ada di depan saudara. Di tangan saudara. Daftar Elohim ini di tangan saudara. Saudara tinggal baca, saudara tinggal melihat, saudara pahami, dan saudara akan mendapat berkat yang luar biasa. Ini the grand plan yang luar biasa. Kalau sampai hari ini masih ada yang tertutup, saya bilang rugi besar. Rugi besar. Mengapa? Salah satu penyebab daripada tertutup karena tetap mengikuti pola yang lama, yaitu pola di luar akar Ibrani. Maka ayat-ayat itu akan tertutup. Kalau saudara sudah bisa melihat hal ini, saudara bisa melihat ketepatan-ketepatan yang Bapak Yahweh berikan. Ini betul-betul sangat-sangat dahsyat, saudara. Ya, ini betul-betul sangat dahsyat. Dimanapun saudara menemukan ayatnya, saudara langsung akan paham dengan pimpinan ruah Yahweh Elohim. Ayat ini akan ada di masa ini dan berbicara untuk ini. Itu luar biasa ruah Yahweh Elohim. Dia akan memberitakan kebenaran itu karena dia adalah roh kebenaran. Sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya, jadi kalau sampai ada yang rancu, bingung, berarti dia tidak mengikuti pola yang benar. Ya, kalau sudah lihat polanya tidak benar, nggak usah diikutin, saudara. Tinggalkan mereka, tinggalkan grup itu, tinggalkan channel itu, ya. Belajarlah apa yang saya berikan, karena yang saya berikan berdasarkan daftar Elohim yang dapat dipercaya, yang sangat-sangat dapat dipercaya. Ya, karena tidak rancu, tidak bertabrakan ayat-ayatnya, semua ayat-ayatnya sinkron satu sama lain, connected satu sama lain, dan integrated satu sama lain. Ya, disinilah saudara bisa mendapatkan pengajaran yang sehat. Ini atas anugerah Bapa Yahweh, sungguh atas anugerah Bapa Yahweh. Ya, jadi saudara harus paham akan the grand plan daripada daftar Elohim. Nah, ingat, saat penciptaan saat penciptaan, bukan penciptaan ya, saat renovasi, itu yang lebih tepat ya. Saat renovasi bumi ini, mengapa direnovasi? Saudara sudah tahu karena diacak-acak setan. Daftar Elohim itu sudah menyatakan bahwa ruah Yahweh Elohim itu bekerja. Ruah Yahweh Elohim, rohnya Bapak Yahweh itu sudah bekerja. Ya, itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 2. Silakan Brother Enoch. Dan bumi menjadi tak berbentuk
dan hampa, dan kegelapan ada di atas permukaan samudra raya, dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan ayat ini. Ruah Yahweh Elohim itu sudah bergerak. Ya memang karena Bapak Yahweh itu adalah roh. Jadi ruah Yahweh Elohim itu adalah Bapak Yahweh sendiri, saudara. Bukan yang lain. Ya, jangan lagi pakai konsep ya oknum ketiga, Trinity, Trinitas, itu kacau balau. Ya, itu namanya banyak dewa dan itu namanya penghinaan kepada Bapa Yahweh yang hanya satu-satunya dan hanya satu. Ya, karena itu ayat ini berkata ruah Yahweh Elohim mengeram di atas permukaan air saat itu. Ya, jadi kita tahu Bapa Yahweh sejak pembenahan bumi ini sudah bekerja. Ya, sudah bekerja untuk membentuk dengan sebuah pola, yaitu polanya angka 7. Lihat ya, ada hari pertama sampai hari yang ke-7. Dan yang ke-7, hari yang ke-7, Bapak Yahweh beristirahat. Itulah Syabat. Jadi Syabat itu sudah ditentukan oleh Bapak Yahweh sebelum kejatuhan manusia. Itu sudah Syabat. Kalau kita bisa beribadah dan memahami akan ibadah Syabat, itu luar biasa. Sangat luar biasa. Karena ini adalah isi hati daripada Bapak Yahweh. Ya, di mana pada hari yang ke-7, ya, pada hari yang ke-7 itu adalah istirahat untuk fokus memuji, memuliakan, menyembah, mendengarkan firman daripada Yahweh Elohim. Ya, jadi disinilah ruah Yahweh Elohim sudah bekerja dengan luar biasa. Bapak Yahweh sendiri yang sudah bekerja. Ya, dan setelah itu apa yang terjadi saat manusia diciptakan? Kita sudah tahu bahwa manusia melanggar firman Bapak Yahweh, yaitu dengan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dimakan oleh Adam dan Hawa, ya, Adam and Eve, ya, dimakan. Jadi apa yang terjadi? Bapak Yahweh berfirman di dalam Kejadian 6 ayat 3. Ya, silakan Brother Henok. Yahweh berfirman, Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena mereka adalah manusia jasmani atau daging. Ya, terima kasih. So bisa lihat di sini, ruah Yahweh Elohim tidak tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging. Dengan kata lain, manusia itu kedagingan. Ini dia. Ya, nggak lebih daripada. Oke, tolong di mute ya, terlebih dahulu ya. Nggak lebih daripada beast atau binatang liar. Ya, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Elohim. Sebelumnya Adam dan Hawa mengenakan tubuh jasmaniah yang diselubungi kemuliaan Elohim. Ingat ya, tubuh Adam dan Hawa ini bukan tubuh kemuliaan. Perhatikan. Ya, bukan tubuh kemuliaan. Karena apa? Karena belum diuji. Ya, belum diuji. Jadi tubuh yang dipakai oleh Adam dan Hawa adalah tubuh manusiawi biasa seperti saudara dan saya, tetapi diselubungi dengan kemuliaan Yahweh. Itu saja. Saat mereka berdosa, maka kemuliaan Yahweh itu lenyap, hilang. Ya, hilang. Ya, hanya kecil sekali. Dan manusia menjadi manusia yang tidak lebih, ya, levelnya sama dengan binatang, the beast, ya, binatang, ya. Saudara bisa lihat, tanpa ruah Yahweh Elohim, manusia sama dengan binatang. Perhatikan baik-baik, ya, hal ini. Saudara jangan tersinggung kalau saya mengatakan seperti itu. Ya, manusia tanpa ruah Yahweh Elohim sama dengan binatang, ya, binatang liar, binatang
apa itu namanya, jinak, pokoknya yang namanya binatang, ya itulah binatang, ya. Nah, ini yang terjadi sejak kejatuhan manusia. Ruah Yahweh Elohim tidak bisa tinggal lagi di dalam manusia. Nah, kalau kita melihat mengenai masa kerja ruah Yahweh Elohim yang akan saya jelaskan sekarang, karena kejatuhan Adam itu, sejak kejatuhan Adam, maka dimulailah satu cycle, satu pola, yaitu pola angka 7. Tetapi bukan 7 hari, atau 7 minggu, atau 7 bulan, atau 7 tahun, atau 700 tahun. Tidak, akan tetapi pola 7 ini akan digenapkan selama 7.000 tahun. Ya, karena itu hari ini temanya adalah Ruah Yahweh Elohim 7.000 tahun. Ya, inilah alasannya. Nah, di dalam 7.000 tahun ini, ingat, kita ini tahun 2024, ini kita sudah hampir menggenapi, ya, masa di mana sejak kejatuhan Adam dan Hawa itu totalnya sudah 6.000, saudara. 6.000, ya. Ini nggak bisa disangkali, saudara. Ini sudah fakta sejarah dengan perhitungan yang presisi sekali. Sangat-sangat presisi sekali. Ya, dan di depan kita juga masih ada 1.000 tahun, karena totalnya harus 7.000. Zaman kita masih 6.000, berarti kurang 1.000. Nah, karena itu, masa kerja Ruah Yahweh Elohim akan dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Saudara bisa lihat ya. Fase pertama itu dimulai sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua HaMasyiah. Fase pertama ini berjarak 4.000 tahun. Ya, sudah bisa lihat ya gambarnya. Nah, itu fase pertama. Fase kedua itu dimulai sejak kematian Yeshua, ya, itu awalnya ya, sampai nanti perang Armageddon, ya. Ini saya harus tambahkan sedikit ya, supaya saudara betul-betul bisa memahami di mana Armageddon. Nah, saya akan coba bawa saudara. Ya, disinilah perang Armageddon. Saya akan perlebar. Saya lihat di sini panah yang saya berikan, ya. Coba saudara bisa tolongin saya ya untuk mute ya, tolong ya, perhatikan device saudara masing-masing ya. Ya, terima kasih. Ya, di sini saudara akan melihat perang Armageddon itu ada di sini, saudara. Ya, ada di sini. Ini namanya perang Armageddon. Ya, ini adalah kedatangan second coming atau Armageddon. Ya, oke, haleluya. Ya, jadi fase kedua ini dimulai sejak, ya, sebetulnya officially-nya yaitu saat Shavuot, perayaan Pentakosta pertama. Maksudnya adalah perayaan di mana pencurahan Ruah Yahweh Elohim, dan berakhir, ya, sedikit sebelum second coming, sedikit sebelum perang Armageddon, yaitu saat rapture. Ya, saat rapture itu berakhir daripada fase kedua, yaitu masa kerja Ruah Yahweh Elohim di dalam jangka waktu 7.000 tahun ini. Itu fase kedua. Fase ketiga adalah fase 1.000 tahun terakhir, yaitu di dalam kerajaan 1.000 tahun. Oke, hari ini kita akan melihat fase pertama dan fase kedua saja. Besok saya akan lanjutkan ke fase yang ketiga. Ya, karena hari ini adalah fase pertama, fase kedua, dan setelah itu kita akan melakukan virtual reality activation dan
melakukan impartation, ya. Jadi kita hari ini fase pertama dan fase kedua. Saudara bisa ikutin besok untuk melihat fase yang ketiga. Nah, fase yang pertama ini, ingat tadi saya sudah jelaskan melalui peta, saya perlebar, yaitu dimulai sejak kejatuhan daripada Adam dan Hawa. Ya. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua HaMashiach. Di fase ini yang jaraknya adalah 4.000 tahun, ya. Di sini Bapak Yahweh minta supaya yang dikorbankan adalah binatang-binatang yang memamah biak dan berkuku belah, yaitu domba, kambing, lembu, sapi. Ya, dan ini terjadi selama 4.000 tahun. Kenapa kok domba atau lembu, kambing, sapi yang dikorbankan? Karena mereka tidak berdosa. Ya, mereka tidak berdosa. Tetapi level mereka level binatang. Ya, sedangkan manusia levelnya apa? Saya akan stop sebentar. Level manusia adalah level, siapa yang mau coba menjawab? Level manusia. Level, ya, ada yang jawab Elohim. Level apa lagi? Serupa dengan segambar Bapak Yahweh Elohim. Serupa dan segambar dengan Elohim. Ya, itulah level manusia. Ya, akan tetapi manusianya berdosa. Saya akan kembali ya, saudara bisa mute semua terlebih dahulu supaya kita jadi berkat satu sama lain. Ya. Nah, level kita, saudara manusia kan? Saya manusia. Karena itu level kita adalah level segambar dan serupa dengan Elohim. Nah, sedangkan binatang tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim, tapi binatang tidak berdosa. Ya, karena binatang tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat dan tidak menerima perintah Bapa Yahweh. Yang menerima perintah Bapa Yahweh adalah Adam dan Hawa. Saya bisa lihat. Tapi masalah level ini berpengaruh besar karena apa? Walaupun dikorbankan darah dari binatang-binatang ini, yaitu domba, lembu, sapi, dan kambing, walaupun dikorbankan jutaan kali, tetap tidak bisa memenuhi yang namanya penghapusan dosa. Ingat prinsip ini. Darah binatang tidak mampu menghapus dosa manusia. Karena level manusia adalah level Elohim. Segambar dan secitra dengan Elohim. Darah binatang hanya mampu menutupi apa? Tapi mau jawab? Hanya mampu yang menutupi Kotoran. Menutupi dosa ya, kotoran. Kasih, saudara berarti sudah melihat pengajaran ini sebelumnya. Darah binatang, domba, lembu, sapi, kambing hanya mampu menutupi tai saja. Pertanyaannya, siapakah tai itu? Tai itu adalah manusia. Saya bisa lihat. Ini kita manusia dulu tanpa darah Yeshua itu kita itu tai di hadapan Bapak Yahweh. Kotoran dosa itu kayak tai yang melekat di manusia. Ya, dan itu tidak bisa terhapuskan dengan pengorbanan darah binatang. Ya, kotoran dosa manusia ini loh. Ya, yang melekat di manusia itu tidak bisa dihapuskan. Dan ini berlangsung sampai 4.000 tahun barulah terbuka. Mengapa 4.000 tahun? Karena ada angka 4. 4 itu adalah dalet. Dalet itu adalah pintu. Yeshua berkata, akulah pintu. Dalet itu juga jalan. Yeshua berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena itu baru dibuka setelah 4.000 tahun. Inilah kekayaan pola akar Ibrani. Saudara tidak akan pernah menemukan di dalam pola Yunani, pola Arab, atau pola apa saja kebenaran yang satu ini. Saudara bisa lihat, ini luar biasa sekali. Ya. Dan kita lanjutkan.
pengajaran ini, saudara, kalau belum paham, saudara lihat ya di Ruah Yahweh Elohim. Saya sudah tampilkan di depan, saudara tinggal cari saja di YouTube-nya ya. Itu kodenya di bawah di situ. Ya, jadi paham ya. Manusia tanpa darah Yeshua, dosanya itu melekat di manusia itu, dan itu merupakan tai, kotoran. Bahkan sebelum kematian Yeshua, itu hanya bisa ditutupi, bukan dibersihkan, ditutupi. Tetapi dengan pengorbanan Yeshua HaMashiach, darahnya yang kromosomnya berapa? 24. Dan sampai hari ini hidup. Ingat ya, darah Yeshua sampai detik ini, ya, tanggal 20 Januari atau 19 Januari 2024, darah Yeshua tetap hidup. Tetap hidup. Sudah ditemukan oleh Ron Wyatt. Ya, dan darah yang hidup itu mampu untuk membersihkan dosa manusia, kotoran manusia. Ya, bisa dibersihkan. Bukan cuma ditutup, tetapi dibersihkan. Karena itu, sejak zaman kejatuhan Adam dan Hawa sampai ya kematian Yeshua, cara kerja Ruah Yahweh Elohim itu hanya hinggap. Ya, hanya hinggap. Jadi, kalau Ruah Yahweh Elohim mau pakai, ya dia hinggap. Setelah itu dia kembali lagi karena manusia adalah daging semata-mata. Ya, itu ayatnya ada beberapa, ada banyak sebetulnya. Ya, saudara bisa cari ya. Tapi saya berikan 3, Hakim-Hakim 14 ayat 6, Hakim-Hakim 3 ayat 10, Hakim-Hakim 11 ayat 29, ada banyak lagi. Tapi kita lihat Hakim-Hakim 14 ayat 6 sebagai contohnya saja. Silakan Brother Henok. Pada waktu itu, berkuasalah roh Yahweh atas dia, yaitu Simson, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Iya, terima kasih. Soal bisa lihat cara kerja Ruah Yahweh Elohim selama 4.000 tahun, sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua HaMashiach adalah hinggap saja. Hanya hinggap. Ya. Nah, sekarang kita melihat fase yang kedua. Tadi di atas saya sudah jelaskan fase kedua ini sejak kematian Yeshua HaMashiach, tapi officially-nya itu sejak pencurahan Ruah Yahweh Elohim pada hari raya Shavuot atau yang biasa dikenal dengan Pentakosta sampai nanti rapture. Ini ada masa sekitar hampir 2000 tahun. Rapture sudah terjadi? Belum. Sebentar lagi akan terjadi. Berarti kita ini memasukin fase kedua dari masa kerja atau cara kerja Ruah Yahweh Elohim. Inilah kita di fase yang kedua. Karena itu jangan lagi saudara punya konsep mundur di fase pertama. Ya, jangan nanti saudara dibohongi setan, dijerat setan, dibelenggu setan, nggak masuk rapture. Hati-hati. Tempatkan posisi saudara di posisi yang benar. Tahun 2024 adalah fase kedua. Ya, kita harus lihat fase kedua. Jangan mau lagi masuk dalam fase pertama. Ruah Yahweh Elohim hinggap dan pergi, hinggap dan pergi. Lah kalau hinggap, kemudian Ruah Yahweh Elohim pergi, nggak lama kemudian rapture, Ruah Yahweh Elohim nggak ada dalam hidup saudara, karena saudara memahami dan menganut dan mencintai ya fase yang pertama Ruah Yahweh Elohim, maka dipastikan saudara akan tertinggal rapture. Ya, saudara harus paham dalam hal ini. Jangan sampai pakai konsep fase yang pertama. Ingat, pakai fase yang kedua. Ini sangat-sangat penting. Apa yang terjadi di fase yang kedua ini? Di fase yang kedua ini dimulai dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang keempat. Silakan Brother Henok. Ketika hari Shavuot, Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Mereka semua dipenuhi
Ruah Yahweh Elohim. Mengapa hal ini bisa terjadi? Beda dengan fase pertama. Karena apa? Darah Yeshua HaMashiach menyucikan dosa yang ada di manusia. Menghilangkan, memindahkan, ya, tidak ada lagi dosa di manusia itu bagi mereka yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Hari ini ada banyak orang yang menolak Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, sebelum pengenalan itu diberikan, mungkin itu masih anugerah. Akan tetapi saat orang itu sudah dikasih tahu sesembahan yang benar, satu-satunya yang benar adalah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, orang itu ngotot masih pakai Allah dan Yesus. Hati-hati. Ya. Dosanya tidak diampuni. Mengapa? Saya berani mengatakan demikian. Karena dia sudah dapat pengenalan yang benar, tetapi menolak kebenaran itu. Orang yang menolak kebenaran akan masuk di dalam level dosa sempurna. Saudara, hati-hati, siapa yang mendengar hari ini, saya kasih tahu, jangan main-main. Saya katakan tadi di atas, waktu kita tinggal 2 tahun. Nah, main-main. Dalam 2 tahun ini, kita ngambil yang waktu yang paling cepat ya. Ya, kita pergunakan yaitu perhitungan Shemitah, ya. Dan saya yakin Shemitah ini yang kita harus betul-betul perhatikan, ya. Daripada yang perhitungan yang satunya. Lebih awal, lebih baik. Saya sangat percaya sekali dengan perhitungan Shemitah. Hati-hati, saudara. 2 tahun ini. Ini sudah Januari loh, saudara. Dalam 2 tahun ini, kalau saudara tidak berubah, kalau saudara tetap menolak Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, padahal sudah dikasih tahu, ya, jangan kira kalau saudara sudah mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, setan akan menggagahi saudara. Karunia-karunia itu bukan lagi dari Bapa Yahweh, ya, karunia-karunia itu dari setan semua. Karena apa? Karena saudara telah menolak Juru Selamat, yaitu Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Hati-hati, ini masanya. Tinggal 2 tahun. Saudara jangan keras hati. Rugi sendiri. Ya, mungkin saudara ngata-ngatai saya. Nggak ada masalah dengan saya. Saya ambil saudara punya mahkota-mahkota. Nggak ada masalah buat saya. Ya, yang bermasalah adalah nanti orang-orang yang tertinggal saat rapture itu terjadi. Jadi hati-hati, saudara. Hati-hati dalam hal ini. Waktu kita sudah sangat terbatas. Sebentar lagi kita sudah masuk bulan 2. Nggak lama lagi kita sudah masuk Pesach. Dan ini berlangsung cepat, saudara. Nggak lama lagi setelah itu Shavuot lagi. Setelah itu Rosh Hashanah. Kemudian tahun 2025 kita masukin. Nggak lama, saudara. Semakin lama semakin cepat. Perhatikan, untuk mendapatkan minyak buat saudara qualify menjadi 5 anak darah yang bijaksana, itu butuh waktu, saudara. Butuh waktu. Kalau tidak pakai waktu yang baik kali ini, kapan lagi? Ya, ingat, 5 anak darah yang bodoh, itu sudah jadi 5 anak darah, sudah nunggu, sudah lengkap, tapi ketinggalan gara-gara minyaknya kurang. Ya, saya akan bahas mengenai hal itu beberapa minggu yang akan datang. Jadi saudara harus tahu, kembali lagi, fase kedua, Ruach Yahweh Elohim, yaitu dimulai sejak saat kematian Yeshua HaMashiach dan Shavuot pertama setelah itu, di mana Ruach Yahweh Elohim memenuhi. Berupa apa? Angin kencang, itu yang pertama. Kedua, seperti apa? Lidah-lidah api. Nanti saat saudara menerima impartasi atau activation, ya, mungkin di antara beberapa saudara akan merasa ada hembusan angin. Kemudian ada yang merasa panas. Jangan ditolak.
Ingat ya, kita sudah minta kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach untuk mengaktifkan malaikat-malaikat penjaga, menjagai kita semua di tempat kita masing-masing. Dan kita minta hadirat Bapa Yahweh menaungi kita. Kalau hadirat Bapa Yahweh ada di sekitar kita, setan berani nggak lancang untuk masuk. Jawabannya adalah satu, tidak akan pernah berani. Ya, ingat, Yeshua mengatakan kalau kamu minta kepada Bapa Yahweh, kamu akan diberi. Minta apa? Yaitu minta ruah Yahweh Elohim. Ya, minta ruah Yahweh Elohim. Nanti saudara akan merasakan ada getaran angin, getaran seperti aliran energi listrik, atau lidah-lidah api, saudara melihat panas dan sebagainya. Saudara lihat ya, saudara jangan ditengking itu ya, jangan diusir, saudara terima saja. Kita di dalam posisi yang legal di hadapan Bapa Yahweh, karena kita sudah mengaktifkan malaikat-malaikat dan kerubim-kerubim penjaga yang setia kepada Bapa Yahweh. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Ya, saudara bersihkan pikiran saudara. Saat nanti saya berdoa, saudara jangan ikut berdoa, saudara. Saat saya berdoa, saudara menerima. Karena saya memberi, menyalurkan apa yang Bapak Yahweh berikan, saudara menerima. Nah, podo mendoakannya, deh, tabrakan doanya. Begitu loh. Ya, jadi dalam hal ini, saat saya nanti berdoa, saat tim worship menyembah, saudara menerima. Ya, nah sekarang tergantung saudara menerima kekuatan ruah Yahweh Elohim itu berapa tempat yang saudara siapkan, ya, berapa tempat yang saudara mau siapkan. Saudara mau siapkan 1 cangkir, ya saudara akan cuma dapat 1 cangkir. Saudara mau siapkan 1 botol, saudara akan cuma terima 1 botol. Saudara siapkan 1 ember, saudara akan mendapat 1 ember. Saudara siapkan 1 gentong besar, saudara akan mendapat 1 gentong besar. Saudara menyiapkan truk tangki yang gede, saudara akan mendapatkan 1 truk tangki yang gede. Saudara bisa lihat, itu tergantung kapasitas saudara masing-masing. Saya beri sedikit kesaksian. Saat itu kita, terutama Ibu Adasa Fangfang, dia ingin ketemu dengan 1 orang hamba Tuhan, hamba Elohim. Tapi dia sekarang sudah meninggal, saudara. Singkat cerita, sebetulnya kita sudah dapat kabar bahwa hamba Elohim ini tidak mau ke USA lagi. Ya, akan tetapi Ibu Adasa Fangfang doa dengan sangat khusus, sehingga tiba-tiba rencana itu jadi, saudara. Dan hamba Tuhan, hamba Elohim ini berkata, sebetulnya saya ini malas ke USA. Kenapa? Karena perjalanannya itu membutuhkan di pesawat itu sekitar 22 jaman. Ya memang saudara, dari Jakarta ke Los Angeles itu sekitar 22 jaman, belum transitnya. Ya, mungkin juga termasuk transit lah. Cukup lama, dan hamba Elohim ini sudah punya umur, saudara. Akan tetapi dia bilang, saat kita dengar kesaksiannya, kita ketemu, saat dia membawakan daftar Elohim, dia berkata, saya entah kenapa ya, ada dorongan yang kuat sekali. Saya harus ke sini. Dan ini adalah kesempatan yang terakhir. Dan memang betul, saudara. Setelah itu dia meninggal. Saudara tahu, di kesempatan itu dia memberitakan daftar Elohim seperti biasa. Dan di satu titik, setelah selesai, jemaat disuruh keluar. Dan saat itu tim ya daripada gereja itu, ya dia mendapat disuruh untuk tinggal di ruang kebaktian, dan ruang kebaktian mau ditutup karena hamba Elohim ini ingin menyampaikan sesuatu dari Bapak Yahweh, ya. Dan kemudian istri saya, kita sudah hampir keluar, saudara. Istri saya bilang, ayo go, dia tarik saya, kita masuk, ya. Saat itu memang kita rencana mengikuti sekolah ministrinya daripada gereja itu, ya. Nah kemudian tapi sebetulnya jujur aja itu ibu gembalanya itu tidak senang dengan kehadiran kita, entah mengapa, ya. Ada iri hati di dalam spiritual. Nah itu mengerikan, saudara, ya. Nah apa yang terjadi? Saya ditarik sama istri saya untuk ikut, kok cepet kok, jangan keluar,
ini akan ada satu berita yang disampaikan, message diberikan oleh hamba Elohim ini. Akhirnya saya nyelinap masuk. Saya lihat yang timnya sudah kumpul di sana, dan saya sudah merasa bahwa si ibu gembalanya itu nggak senang sekali, saudara. Ya, mukanya masem gitu. Lihat kita kok nggak keluar, kok tambah bergabung. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Karena setelah kumpul semua, langsung hamba Elohim ini memberitakan apa yang disampaikan. Dan dia berkata demikian, buka tanganmu. Kita buka tangan semua. Buka tangan semua, ya. Oke, dan dia berdoa, dia katakan, di tangan kamu ada batu. Ada batu putih, dia bilang gitu. Dan batu putih itu kecil. Dan hamba Elohim ini berkata, kalau kamu berjalan dengan ruah Yahweh Elohim, maka batu itu akan dapat kamu gunakan dan akan dapat berkembang untuk mengalahkan persoalan-persoalan di hidupmu. Goliat di hidupmu. Dia berkata demikian. Dan saya nggak cuma gini aja. Saya lihat pada buka gini, saya ambil, saya dengan Ibu Ada Safawang, kita ngomong, kita sepakat, kita terima. Aku terima. Jadi dia memberi, kita terima, saudara. Saudara bisa lihat di sini. Jangan saya berdoa, saudara berdoa, doakan saya, ya, mendatabaan, begitu loh, saudara. Ya, jadi pada saat kita berdoa, ya saudara menerima. Ada yang memberi, ada yang menerima. Dan betul, saudara, kita terima dengan iman. Kita nggak tahu ke depannya. Kita tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di masa yang akan datang setelah itu. Anak-anak masih kecil sekali saat itu. Tapi Bapak Yahweh membawa dengan kedahsyatan yang luar biasa. Langkah-langkah. Saat itu belum ministry, saudara. Belum disuruh buka pelayan di California saat itu. Belum sama sekali. Ya. Karena tujuan saya adalah, saya lebih baik support gereja saja. Aman posisinya. Ya, nggak repot-repot, nggak mau pusing, saudara. Tapi Bapak Yahweh punya rencana lain. Dan saudara tahu, itu luar biasa, dan batu itu saya lihat bergulir sampai hari ini. Saya tahu, batu itu menghancurkan Goliat, menghancurkan musuh-musuh di udara. Banyak jiwa-jiwa mulai melihat kebenaran Dafar Elohim, menyerahkan diri di dalam baptisan pembaharuan. Ini bukan karya saya, bukan karya saya. Ya, ini bukan kemampuan saya, ini kemampuan ruah Yahweh Elohim yang menyertai, yang akan memberkati hidup saudara pada hari ini. Dan ini betul-betul dahsyat. Ini sesuatu hal yang ilahi. Kalau dipikir nggak masuk akal. Terima batu apa sih? Cuman buka tanganmu, kamu terima batu itu sekarang. Kamu terima batu, kita terima. Dan itu menuntun kita, ruah Yahweh Elohim, terutama dengan Ibu Ada Safawang, dipertajam terus, ya, untuk mengungkapkan hal-hal secara spiritual luar biasa dengan covenant-covenantnya, sehingga Bapak Yahweh sampai bawa kita ke Arizona, saudara. Luar biasa sekali, ya, sangat-sangat dahsyat sekali. Di sini saya sempat ngomong sama Ibu Ada Safawang, lagu Mazmur 121. Siapa yang sudah mendengarkan? Ya, itu luar biasa. Ibu Ada Safawang sudah mendapat dari sejak kecil. Dan hari ini penggenapannya luar biasa. Di sekeliling kita ini banyak pegunungan. Kita tinggal di atas gunung. Ketinggian di tempat kita adalah 3.333 feet di atas permukaan laut. Saudara bayangkan. Nggak pernah mikir, saudara, tempat ini. Tapi angka yang keluar adalah 3333. Tiganya 4 kali, saudara. Ya, 4 itu angka dalet, pintu jalan. Angka 3 adalah angka ruah Yahweh Elohim. Dan kalau 3333, berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 itu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Balik lagi ke 3, saudara. Itu angka gamal, angka gimel. Ya, onta, yaitu ruah Yahweh Elohim. Ini karya ruah Yahweh Elohim yang luar biasa. Sehingga akses Dafar Elohim ini bisa diterima saudara yang di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, New Zealand, California, di mana saja, di Jerman, di mana saja. Ini karena pekerjaan ruah Yahweh Elohim. Dan batu itu melesat terus. Siapa yang mau untuk
mendapatkan lawatan, dia akan dijamah oleh ruah Yahweh Elohim. Apapun yang saudara hadapi, ruah Yahweh Elohim itu jauh lebih besar dari setiap persoalan yang saudara hadapi. Jauh lebih besar. Dan apalagi sekarang kita sudah menghadapi masa di mana masa 2 tahun ini, ya, ruah Yahweh Elohim akan betul-betul intensif mempersiapkan saudara untuk tidak gugur, untuk tetap berapi-api, untuk tetap bisa menyenangkan hati Bapa Yahweh. Saya bisa lihat, ini karya ruah Yahweh Elohim. Kalau kita diberi kesempatan bertemu seperti sekarang ini bukan satu kebetulan. Bukan satu kebetulan. Kalau saudara nanti akan mendapatkan impartasi, saudara mendapatkan activation, terima, sambar itu semua. Terima dengan limpah. Saya harapkan saudara tidak hanya menyiapkan satu cangkir kecil. Siapkan truk tangki yang sebanyak-banyaknya dalam kehidupan saudara. Dan ini akan mempersiapkan hidup saudara sampai masuk dalam rapture yang luar biasa. Kita akan dipersiapkan menjadi 5 anak darah yang bijaksana. Kita jangan mau dibodohi dengan pengajaran-pengajaran palsu. Ada banyak pengajaran palsu di luar. Saudara jangan terkecoh. Saudara tinggalkan semua. Kalau itu grup, kalau itu channel-channel ya yang memberitakan aura-aura yang negatif. Ya. Singkirkan semua, tinggalkan semua. Nggak ada fungsinya. Itu akan meracuni pikiran saudara. Ya, rugi besar. Sekarang kita waktunya adalah untuk fokus. Tidak lama lagi saudara akan rapture. Setelah rapture, apa yang terjadi? Saudara dan saya akan menerima tubuh kemuliaan. Saudara dan saya akan menerima rewards daripada Yeshua HaMashiach. Kita tidak akan pernah lagi jatuh. Tapi kita akan terus ada di dalam hadiratnya yang luar biasa. Ini dahsyat sekali. Sangat-sangat dahsyat. Saudara akan diberi kesempatan ikut memerintah bersama Yeshua HaMashiach di dalam kerajaan 1000 tahun. Selesai dari situ, kita akan dibawa masuk di dalam pengalaman yang super dahsyat sekali, yang belum pernah timbul dalam pikiran, yang tidak pernah timbul dalam hati, yaitu Yerusalem yang baru. Dahsyat sekali saudara. Dimulai dari mana? Dimulai dari hari ini, dengan persiapan saudara. Amin. Ini luar biasa sekali. Ya, jadi kalau sudah lihat, perhatikan di sini selanjutnya. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yeshua mengatakan, penghibur itu adalah roh kebenaran, ruah Yahweh Elohim. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. Maksud saya, minta tolong untuk Brenda Krudi untuk membaca kita semua. Ya, silakan untuk dibaca. Terima kasih, brother. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Amin, haleluya, terima kasih. Soalnya bisa lihat ayat ini apa yang dikatakan Yeshua. Ini benar-benar kebenaran. Apa yang dikatakan Yeshua itu tidak pernah meleset. Yeshua bukan penipu. Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri, dan Dia menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya, bahwa ruah Yahweh Elohim akan tinggal dalam kehidupan saya dan saudara untuk berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Tidak. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya itu kapan? Ya selama-lamanya. Saudara bisa lihat, dunia tidak menerimanya karena dunia tidak melihat Dia. Tapi saudara kenal siapa penghibur itu, siapa roh kebenaran itu, yang tidak lain adalah Bapa Yahweh sendiri yang akan tinggal di dalam saudara. Saudara berarti adalah Bait Elohim, Bethel, Bait Elohim. Tubuh saudara adalah Bait Elohim. Ini penting saudara. Jadi jangan lagi saudara diperhamba dan diikat dengan ikatan-ikatan yang semu. Lepaskan itu semua. Katakan sama ikatan-ikatan itu, engkau tidak punya hak lagi dalam hidupku.
Engkau tidak punya hak lagi dalam hidupku alkohol, engkau tidak punya hak dalam hidupku lagi rokok, engkau tidak punya hak dalam hidupku lagi obat-obatan. Saya bisa lihat perzinahan, percabulan, pergi engkau semua. Saudara harus paham itu. Tubuhmu adalah Bethel, bait Elohim. Karena Roh Bapa Yahweh tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ini banyak yang tidak dipahami. Sehingga masih ada orang-orang yang pakai yang namanya kompromi, yaitu kita kan masih manusia. Begitu, itu alasannya. Ya, jatuh bangun itu sudah normal. Tidak, saudara. Ruah Yahweh Elohim tinggal dalam hidup saudara. Kalau saudara masih jatuh bangun dan saudara menerima daftar Elohim hari ini, ngomong sama Ruah Yahweh Elohim, tolong saya, Ruah Yahweh Elohim, saya tidak mau jatuh bangun lagi. Saya mau menyenangkan hatimu. Tinggallah dalam kehidupanku untuk selama-lamanya. Dan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Pasti. Karena Ruah Yahweh Elohim adalah roh yang membebaskan. Roh Yahweh adalah roh Yobel, yaitu pembebasan. Pahami di situ. Banyak yang masih terjerat di situ. Ayo lepas. Kurang 2 tahun. Saudara jangan terikat dengan terikatan-ikatan yang semu. Lepaskan. Rugi saudara. Supaya tidak dituntut oleh Satan. Perhatikan ayat ini. 7 dimensi Ruah Yahweh Elohim. Sebelumnya, saya akan lihat terlebih dahulu. Saya ingin berikan satu ayat yang luar biasa, sebentar ya. Saya akan tampilkan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-11 dan 1 Timotius 6 ayat 11. Kita akan baca 2 ayat ini. Silakan Brother Reno. Namun, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yeshua dari antara yang mati berdiam di dalam kamu, Dia yang telah membangkitkan Hamasya dari antara yang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Dan engkau, hai manusia Elohim, jauhilah hal-hal itu dan berjalanlah dalam kebenaran, ibadah, iman, kasih, kesetiaan, kelemah lembutan. Haleluya, terima kasih. Saudara lihat ayat ini. Kita lihat yang Roma 8 ayat 11. Roh Yahweh itu membangkitkan tubuh Yeshua. Ingat ya, ini tubuh Yeshua yang mati di kayu salib. Dibangkitkan dan menyatu sehingga menjadi tubuh kemuliaan. Ini tubuh yang akan kita terima juga. Perhatikan ayat ini. Namun jika roh Dia, roh siapa ini? Roh Yahweh yang telah membangkitkan Yeshua dari antara yang mati berdiam di dalam kamu. Bukan hinggap. Berdiam. Ruah Yahweh Elohim sudah ada di dalam kamu. Kita stop sebentar. Sudah buka kamera sebentar. Pahami apa yang saya katakan. Ini penting sekali. Ruah Yahweh Elohim ada di dalam saudara dan saya. Ada di dalam kita. Amin. Amin. Amin, Yes. amin, amin. Terima kasih, Tuhan. Penting sekali. Amin, amin. Ini penting sekali. Oke. Akan mengucapkan sama-sama ya. Bapak Yahweh,
Bapak Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach. dalam Yesus dalam Tuhan. Terima kasih terima kasih Terima kasih untuk rahmat-Mu, ini ada yang backgroundnya agak berisik. Di mute aja, Pak. Yang Di-mute aja, Pak. Di-mute aja, Pak. Oke, Putus-putus suara Bapak. kita mute semua. Kita mute semua. Karena backgroundnya ada yang berisik. Haleluya. Saudara tidurkan sendiri masing-masing ya. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih untuk roh-Mu yang tinggal di dalam kehidupan saya, yang akan menyertai saya untuk selama-lamanya, yaitu roh kebenaran yang akan membimbing saya, yang akan menuntun saya, yang akan mengubah tubuh fisik saya menjadi tubuh kemuliaan saat rapture. Terima kasih Bapak Yahweh. Saya merasakan jamahan, lawatan, kasih-Mu yang luar biasa. Amen. Saya akan lanjutkan sebentar. Jadi kita harus paham bahwa Ruach Yahweh Elohim yang membangkitkan tubuh Yeshua itu tinggal di dalam hidup saudara. Sehingga saudara bukan manusia daging lagi. Ingat ayat di atas, di dalam Kejadian Fatsal yang yang ke-6 ya. Dikatakan rohku tidak akan selamanya dengan manusia karena manusia adalah daging adanya. Tidak lagi terjadi setelah kematian Yeshua HaMashiach dan pencurahan Ruach Yahweh Elohim saat Shavuot atau Pentakosta. Saat itu terjadi transformasi yang luar biasa. Dari manusia daging menjadi manusia Elohim. Saudara harus menyadari itu. Saudara adalah manusia Elohim. Inilah identitas yang disediakan oleh Bapa Yahweh untuk saudara dan saya. Identitas ini harus saudara pegang sebaik-baiknya. Jangan sampai setan menipu. Saudara perhatikan, identitas ini saudara harus pelihara baik-baik. Ruach Yahweh Elohim, roh Yahweh sendiri tinggal di dalam saudara. Dan saudara menjadi manusia Elohim. Haleluya. 7 dimensi Ruach Yahweh Elohim yang akan disalurkan, diaktifkan dalam hidup saudara. Terdapat dalam Yesaya 11 ayat 2. Silakan Brother Henok untuk membacanya. Dan roh Yahweh akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengenalan dan takut akan Yahweh. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah roh Yahweh. Yang kedua adalah roh hikmat. Yang ketiga adalah roh pengertian. Yang keempat adalah roh nasihat. Yang kelima adalah roh kekuatan. Yang keenam adalah roh pengenalan. Dan yang ketujuh adalah roh takut akan Yahweh. Saudara membutuhkan hikmat, pengertian, Ruach Yahweh Elohim
akan menuntun saudara ke dalam jalan kebenaran yang betul, bukan yang palsu atau abal-abal, bukan yang menyimpang setengah derajat, yang ujungnya nanti meleset masuk ke lautan api. Tidak. Ruah Yahweh Elohim itu setia. Ruah Yahweh Elohim itu penuh kuasa. Tapi saudara harus minta pengertian itu. Minta hikmat dan pengertian. Saudara yang membutuhkan nasihat. Dan kalau saudara dinasehati ruah Yahweh Elohim, jangan mengeraskan hatimu. Karena roh Yahweh adalah roh nasihat. Roh Yahweh adalah roh hikmat. Roh Yahweh adalah roh pengertian. Roh Yahweh juga adalah roh kekuatan. Di terjemahan lain menggunakan kata keperkasaan. Keperkasaan atas apa? Atas roh-roh jahat. Sehingga roh-roh jahat tunduk kepadamu. Ya. Roh kekuatan untuk apa? Saat saudara lemah, ruah Yahweh Elohim yang akan menguatkan saudara. Saya tidak mencatat satu ayat, tapi catat di dalam catatan saudara, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Ya, tolong Brother Henok siapkan. Lukas 10, ayat 19 sampai 20. Lukas 10. Saudara catat, simpan baik-baik ini. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Silakan Brother Henok untuk bisa baca. Lukas 10 ayat 19 dan 20. Lukas 10 ayat 19. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. 20. Akan tetapi dalam hal ini, janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di Syamayim. Amin. So lihat, Yeshua memberikan kepadamu otoritas, kekuatan, kekuasaan. Untuk apa? Bukan untuk menjajah manusia yang lain, tidak. Tetapi untuk menginjak kekuatan roh-roh jahat di udara. Yeshua memberikan otoritas. Tapi ingat, saat saudara melihat roh-roh itu ngipret lari dari hidup saudara, ingat, saudara jangan bersukacita karena itu. Tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di dalam kitab kehidupan di Syamayim. Pahami baik-baik ayat ini. Saudara tidak perlu lagi diinjak oleh ikatan-ikatan semu. Lawan itu semua. Karena ada roh kekuatan, roh keperkasaan, yaitu ruah Yahweh Elohim, yang akan memampukan hidupmu keluar dari belenggu-belenggu ikatan-ikatan semu. Saudara bisa lihat di sini. Dan roh pengenalan, yaitu roh untuk mengenal siapa Bapa Yahweh dan mengenal diri kita sendiri, hanya mampu dilakukan oleh ruah Yahweh Elohim. Dan yang paling penting adalah roh atau ruah takut akan Yahweh. Tidak ada kesombongan dalam kehidupan kita. Tidak ada keangkuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada arogansi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang namanya menerima pujian. Karena yang layak dipuji hanya Bapa Yahweh dalam Yeshua. Dialah sumber kepujian kita.
Karena kita takut akan Yahweh, kita menghormati, kita mengasihi Yahweh. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Roh takut akan Yahweh. Jangan punya roh penantang. Perhatikan, ada banyak roh penantang hari-hari ini. Mereka merasa pengertian daftar Elohimnya sudah benar, padahal salah, saudara. Tapi nantang. Itu roh arogansi. Itu tidak ada di dalam hitungan roh Bapa Yahweh. Roh seperti itu adalah miliknya Satan. Jelas sekali. Kita harus ada ruah atau roh takut akan Bapa Yahweh. Dan yang bisa memampukan itu adalah roh Yahweh itu sendiri yang ada dalam kehidupan kita. Besok saya akan lanjutkan ke fase yang ketiga. Dan dalam akhir-akhir ini, di luar sana ada pengajaran bahwa peresmian Bait Suci ketiga akan dilakukan pada Pesah tahun 2024. Ya, itu perkiraan mereka. Akan tetapi ada yang bicara seperti ini, saudara. Kalau ini segera digenapi, maka gugur semua pengajaran. Tolong di-mute sebentar ya. Kalau ini segera digenapi, maka gugur semua pengajaran yang mengatakan rapture dulu baru anti-Hamasiah. Nah, kita akan melihat, saya akan berikan penjelasan kronologi rapture, anti-Hamasiah, kemudian Armageddon, dan kerajaan 1000 tahun. Besok akan terlihat sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Saya nggak akan bahas hari ini. Ya, saudara temukan jawabannya besok. Ya, daftar Elohim sudah memberikan lengkap dan presisi sekali. Tidak perlu diragukan. Ya, saya akan bahas besok. Kita akan lanjutkan besok. Persiapkan saudara untuk masuk di dalam lawatan ruah Yahweh Elohim. Virtual reality, impartation, dan activation. Persiapkan hidup saudara. Saya akan bergabung dengan tim yang ada di Arizona. Bapak Yahweh memberkati saudara semua. Ya, haleluya. Saudara yang perlu screenshot, saudara bisa screenshot ya. Yang saya tampilkan sekarang, coba saudara screenshot. Ya, saudara screenshot. Saya beri waktu ya, sedikit ya. Coba saudara screenshot. Jadi nanti pada saat activation atau impartation, virtual reality, saudara akan bisa melihat ayat ini bergerak luar biasa untuk memperlengkapi hidup saudara. Di dalam mempersiapkan menjadi 5 anak darah yang bijaksana, memenuhi tabung-tabung pelitamu dengan minyak, dan juga saudara dipersiapkan untuk menjadi mempelai Yeshua HaMashiach masuk dalam rapture. Ya, luar biasa. Kemudian saudara bisa screenshot yang ini juga. Tulisan ini. Saudara tahu ya, tulisan ini tulisan apa ya? Yod He Waw He, Yahweh. Dan di bawahnya adalah Yod Shin Waw Ayin, Yeshua. Ya, saudara bisa screenshot di sini. Kemudian saudara bisa screenshot sekali lagi. Ya, udah screenshot, saudara screenshot sekali lagi. Yang ini. Ya, dan roh Yahweh akan tinggal padanya, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, dan roh kekuatan, keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Yahweh. Segera screenshot. Ya, saudara lihat, saudara screenshot. Oke, haleluya. Puji Bapa Yahweh, saya akan bergabung terlebih dahulu dengan tim Arizona. Dan setelah activation, impartation, dan juga virtual reality nanti, ya, akan terus langsung automatically dilanjutkan dengan worship. Ya, kalau saudara nanti menerima lawatan dan saudara merasakan sesuatu jamahan, ya, saudara mau menyaksikan nanti di akhir ya, setelah kita worship. Ya, saya yakin nanti Bapak Yahweh akan memberikan message-nya yang biasanya melalui Angel, Ibu Rasa Fang-Fang, dan juga Elizabeth ya. Dan setelah itu nanti kita akan buka satu ruang kecil untuk menanggapi apa yang saudara dapatkan
ya, saat saudara fokus, konsentrasi, ya, saudara ikutin dengan baik apa yang saya katakan, karena apa yang saya katakan tidak keluar dari daftar Elohim, ya, sehingga akan menjadi berkat. Dan kemudian saudara yang penting adalah konsentrasi, jangan terganggu, ya, dengan hal-hal yang lain, ya. Saudara konsentrasi dan ini pasti terjadi, ya, pasti akan luar biasa sekali, ya. Dan setelah itu siapa yang merasakan misalnya seperti angin, hembusan angin, keras atau ringan, atau api, panas, atau listrik, getaran-getaran, saudara jangan tahan, ya. Oh, ini dari siapa ini? Dari siapa? Jangan gitu. Wong kita sudah ngomong kok. Ya kan? Kan Yesua bilang, apa yang kamu minta akan diberi. Betul? Nah, kita minta apa? Kita minta hadirat Bapak Yahweh. Masa hadiratnya setan datang? Itu kan nyeleneh sekali, begitu loh. Ya kan? Jadi kalau minta hadirat Bapak Yahweh yang datang. Ya. Jadi jangan dicampur-campur dengan pikiran panah-panah berapi dari Satan. Kalau ada panah berapi dari Satan, langsung dipadamkan, langsung dihancurkan dalam nama Yeshua HaMashiach. Fokus, dan ini ada, saudara, ini dapat, ya, pasti dapat. Kemudian, saudara, kalau digerakkan untuk mengucapkan satu pengucapan saja, simple sekali, simple, ikuti, ya, ikuti, jangan ditahan-tahan, ikuti, ya, diikuti, ya. Kebanyakan saudara merasa segan, itu yang pertama. 2, malu. 3, enggak percaya. Ini ngomong apa? Enggak perlu tahu ngomong apa. Karena sudah dijelaskan sama daftar Elohim bahwa speak in tongue itu berbicara kepada Elohim dengan kata-kata yang rahasia. Rahasia. Karena setan tuh sampai kelenger kelihatan dengan speak in tongue, tapi harus benar, yaitu di dalam Bapa Yahweh dalam Yeshua. Ya, jadi saudara paham ya. Di saat saudara digerakkan mulut saudara, saudara katakan saja. Ya, ini adalah langkah yang Bapak Yahweh siapkan buat kita semua, dan saudara akan menerima lawatan yang luar biasa. Amin. Siapkan juga untuk minyak urapannya di depan saudara. Nanti kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Dan setelah saudara pakai minyak ini, jangan dipakai untuk yang lain. Persiapkan saja untuk acara yang Ruach Yahweh Elohim dorong untuk kita semua lakukan bersama-sama di masa yang akan datang. Ya, jadi simpan baik-baik, ya. Haleluya. Saya akan bergabung terlebih dahulu dengan tim yang di Arizona. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.